Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Peta konsep yang akan kita bahas: orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita simak Quran Surah At-Taubah ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah. Setelah menyimak Quran Surat At-Taubah tadi, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menerima zakat, yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu miskin, orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil atau pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima adalah gharim, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya, orang yang berhutang untuk memelihara persatuan Islam. Yang keenam, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir, dan para pelajar perantauan. Yang kedelapan adalah riqab, yaitu hamba sahaya atau budak. Hikmah berzakat. 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan
hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.